Menhub targetkan uji coba Bandara IKN pada Juni 2024. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi menargetkan uji coba Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, bisa dilakukan pada Juli 2024. Hari ini, kita melihat pembangunan bandara berjalan dengan baik. Bulan Juli diperkirakan sudah selesai untuk kita uji cobakan, ujar Menhub Budi Karya melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024. Menhub mengungkapkan, mulai Januari hingga Juli 2024, pekerjaan konstruksi dan persiapan operasi akan dilakukan. Ia juga menyebutkan proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja serta penyelesaian terkait lahan. Bandara IKN merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di IKN. Bandara yang berjarak 23 km dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan itu, mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi, M2, dan luas area bandara 347 hektare. Runway bandara tersebut sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777, 3000R dan Airbus A380. Selepas mengecek bandara, Menhub juga meninjau bakal lokasi pembangunan kereta otonom atau Automated Rail Transit, ART, di IKN. Kereta otonom atau ART nanti akan berada di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Ditargetkan pada bulan Agustus sudah bisa kita gunakan sebagian rutenya, ujar Menhub Budi Karya. Pembangunan rute ART akan dilakukan dalam 2 fase. Untuk satu set kereta terdiri atas 2 gerbong, berkapasitas total 324 penumpang. ART berkecepatan operasional 40 km per jam dan berkecepatan maksimal 70 km per jam. Kereta tersebut menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. PUPR, Permen Bangunan Cerdas diterapkan secara nasional, termasuk IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan Peraturan Menteri, Permen, PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas diterapkan tidak hanya di Ibu Kota Nusantara atau IKN namun juga secara nasional. Saya harapkan, penerapan permen dari bangunan cerdas ini tidak hanya di IKN, namun juga secara nasional, ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam sosialisasi nasional Peraturan Menteri, Permen, PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas, di Jakarta, Rabu. Diana menambahkan, dengan demikian implementasi Permen Bangunan Cerdas harus dimulai dari sekarang, karena IKN menjadi yang direplikasi untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini diminta melakukan pembangunan IKN. Dalam Key Performance Index, KPI, pembangunan IKN, salah satunya membangun IKN sebagai kota yang berstandar internasional dan harus menjadi kota yang cerdas, sehingga tentunya kota tersebut harus didukung oleh bangunan cerdas. Maka dari itu dalam pembangunan suatu kawasan yang cerdas juga mesti diiringi dengan penyusunan regulasi-regulasi, karena dalam pembangunan bangunan gedung cerdas harus mengintegrasikan elemen-elemen dalam bangunan gedung tersebut. Alhamdulillah kemarin dengan tuntutan hal tersebut, Kementerian PUPR sudah mengeluarkan aturan mengenai bangunan gedung cerdas, kata Diana lagi. Bangunan cerdas merupakan bagian dari kota cerdas, sehingga tidak bisa terpisahkan. Namun bangunan cerdas harus juga memiliki lingkungan cerdas dan manusia yang cerdas untuk mengoperasikan serta melakukan pemeliharaannya. Bangunan cerdas tidak hanya mengenai aspek teknologi informasi dan komunikasinya, tapi bagaimana pengaturan pencahayaan yang cerdas, pengelolaan air secara cerdas, dan sebagainya. Kita tidak hanya membangunnya saja, tetapi juga bagaimana mengoperasikan dan memelihara bangunan cerdas secara berkelanjutan, kata Diana pula. Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas pada 6 November 2023.
Peraturan Menteri itu dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung cerdas, BGC. Permen itu juga bertujuan untuk mewujudkan BGC yang memenuhi standar teknis BGC dan tertib penyelenggaraan BGC. Lingkup Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas ini, meliputi standar teknis BGC, penyelenggaraan BGC, penilaian BGC, sertifikasi BGC, pendanaan BGC, pembinaan BGC, dan insentif dan sanksi administratif BGC. Konsep penerapan bangunan pintar atau bangunan gedung cerdas dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam, dan mengurangi dampak perubahan iklim. LMAN menggelontorkan Rp1,43 triliun untuk IKN pada 2023. Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, menggelontorkan dana senilai Rp1,43 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur pada 2023. Terkait sektor IKN, total realisasi Rp1,426 triliun untuk pendanaan tahun 2023, kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto saat taklimat media, di Jakarta, Selasa. Nilai realisasi tersebut terdiri dari pembebasan lahan untuk akses jalan sebesar Rp1,01 triliun dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Rp415,88 miliar. Menurut Rustanto, pendanaan LMAN untuk pembangunan IKN berupa uang ganti rugi, UGR, yang dibayarkan kepada pemilik lahan, baik masyarakat setempat maupun perusahaan. Total alokasi dana pembebasan lahan IKN oleh LMAN sebesar Rp3,4 triliun. Rustanto menyebut sisa anggaran sebesar Rp1,97 triliun diharapkan dapat menyelesaikan pembebasan lahan IKN pada tahun ini. Di samping itu, LMAN juga menyalurkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dan bendungan di sekitar kawasan IKN dengan realisasi sebesar Rp910,37 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pada pembangunan bendungan Sepaku Semoy senilai Rp357,93 miliar dan pembangunan tol Balikpapan Samarinda Rp552,40 miliar. Pembebasan lahan untuk pembangunan IKN termasuk salah satu tugas LMAN untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional, PSN. Secara keseluruhan, LMAN telah menyalurkan Rp18,2 triliun untuk pembebasan lahan PSN sepanjang 2023, meningkat dibanding 2022 yang tercatat Rp16,4 triliun. Mayoritas dana itu digunakan untuk pengadaan lahan PSN berupa proyek jalan tol di berbagai daerah, yakni senilai Rp14,4 triliun. Sepanjang 2023, mayoritas pendanaan untuk pengadaan lahan dilakukan dengan pembayaran langsung. Ini capaian yang sangat baik dan harapannya tahun 2024 bisa lebih tinggi lagi realisasi pendanaan untuk IKN, ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam kesempatan yang sama.